Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube YR Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi modul 5 unit 2 tentang konsep penyajian data dan penggunaannya dalam masalah sehari-hari. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk diagram. Yang pertama, diagram gambar. Penyajian data dalam bentuk gambar disebut juga piktogram. Contohnya, hasil pendataan banyaknya kelinci di suatu desa sebagai berikut. Rukun warga 1 sebanyak 1000 ekor. Rukun warga 2 sebanyak 1100 ekor. Rukun warga 3 sebanyak 700 ekor. Rukun warga 4 sebanyak 900 ekor. Rukun warga 5 sebanyak 800 ekor. Nah, data-data ini dapat dibuat diagram gambar. Nah, diagram gambarnya itu seperti ini. Di kolom sebelah sini yaitu rukun warganya, dan di sebelah sini jumlah kelinci. Nah, untuk jumlah kelinci, satu kelinci mewakili 100 ekor kelinci, sehingga diagram gambarnya seperti ini. Selanjutnya, kelemahan dalam penyajian data bentuk gambar yaitu sangat terbatas. Sulit bila kita menyajikan data jika datanya ada puluhan, ratusan, dan ribuan yang bercampur. Misalkan ada 751 ekor kelinci. Itu sangat sulit digambarkan dalam bentuk diagram gambar. Selanjutnya nomor 2, diagram batang. Penyajian diagram batang bisa dalam bentuk batang persegi panjang 2 dimensi dan 3 dimensi. Penyajian data diagram batang bisa juga dalam diagram batang vertikal dan horizontal. Contoh, misalkan dari pendataan diperoleh dari 30 siswa yang menyukai warna sebagai berikut. Merah ada 10 orang, kuning ada 2 orang, hijau ada 3 orang, dan biru ada 15 orang. Nah, data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batangnya yang pertama, diagram batang vertikal persegi panjang 2 dimensi. Nah, data tadi dapat dibentuk diagram batang seperti ini. Lalu yang ini adalah diagram batang horizontal persegi panjang 2 dimensi. Nah, ini contoh diagram batang dari data yang sama seperti yang contoh di atas. Lalu yang ketiga, diagram garis. Pada diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Biasanya penyajian data ini digunakan untuk data yang berkesinambungan. Di antara 2 titik atau beberapa titik yang telah ditentukan, masih terdapat bilangan yang belum diisi.
yang mungkin datanya belum atau tidak diperoleh ketika itu. Agar grafiknya tidak terputus, maka diberikan penilaian secara taksiran atau perkiraan saja. Cara ini disebut interpolasi. Kadang-kadang juga diperlukan perkiraan-perkiraan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat disusun langkah-langkah yang hendak ditempuh. Perkiraan keadaan untuk masa yang akan datang diperhatikan pada grafik dengan cara memperpanjang grafik garis ke kanan. Cara ini disebut ekstrapolasi. Contoh, data dari 5 tahun terakhir jumlah siswa yang daftar di SMP Harapan Bangsa. Data tersebut sebagai berikut. A. Tahun 2008 pendaftar ada 450 orang. B. Tahun 2009 pendaftar ada 475 orang. C. Tahun 2010 pendaftar ada 460 orang. D. Tahun 2011 pendaftar ada 480 orang. E. Tahun 2012 pendaftaran ada 525 orang. Nah, dari data-data ini dapat disajikan diagram garisnya. Nah, bentuk diagram garisnya itu seperti ini. Dapat dilihat seperti ini. Lalu selanjutnya yang keempat, diagram lingkaran. Penyajian data dengan diagram lingkaran yaitu menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan keadaan. Caranya dengan membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. Diagram lingkaran bermanfaat apabila data yang dibandingkan tidak banyak. Contoh, data dari 36 siswa terdapat yang mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Data tersebut sebagai berikut. Sepak bola ada 12 siswa. Bola basket ada 6 orang. Bola voli ada 9 orang. PMR ada 3 orang. Dan paskibra ada 6 orang. Nah, data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk derajat lingkarannya sendiri ditentukan dulu seperti ini. Bisa dilihat seperti ini cara penentuannya. Nah, setelah derajat lingkarannya ditentukan, maka dibuatlah diagram lingkarannya seperti ini. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan nantikan pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih.